Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin, para hadirin hadirat jamaah Jumat yang Allah muliakan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang meringankan langkah dan kehendak hati kita untuk menjalankan perintah Allah, beribadah di hari Jumat, melaksanakan kewajiban salat Jumat secara berjamaah bagi setiap muslim. Salawat dan salam pada Rasul Muhammad SAW yang terus membimbing kita dengan syariatnya sehingga kita terbimbing kehidupan kita dalam hidayah Allah. Jamaah, khatib berpesan pada diri khatib senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan Ramadan yang hadir dan kita berada di dalamnya menjadi kesempatan buat kita untuk senantiasa memperbarui iman, memperkuat kualitas keimanan, memperkuat kualitas ibadah. Hadirin dan hadirat yang Allah muliakan, apa sih yang terpenting di dalam kehidupan kita di dunia ini? Apa yang paling terpenting? Pernahkah kita bertanya pada diri kita, apa yang paling penting atau apa yang terpenting di dalam kehidupan kita? Semua banyak hal yang penting dalam hidup kita. Memiliki rumah yang baik penting, memiliki kendaraan penting, memiliki harta penting, memiliki pangkat jabatan penting, memiliki kehormatan penting. Banyak sekali hal penting dalam hidup kita. Namun pernahkah kita bertanya, apa yang paling terpenting untuk kehidupan kita di dunia dan kesiapan kita untuk hidup di ukhrawi, nanti di akhirat? Nah, untuk itu coba kita telaah bacaan solat kita setiap hari. 17 rakaat selalu kita baca, la solata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada solat, tidak dianggap suatu solat atau tidak sah suatu solat bila tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, dalam surah Al-Fatihah itulah jawabannya apa yang terpenting di dalam hidup ini sungguhnya. 7 ayat dalam surah Al-Fatihah ini semuanya pujian, hanya satu permintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Kita memuji Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita memuji juga Allah sebagai Rabb kita yang menguasai semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Rahman, Maha Rahim. Maliki yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tempat kita beribadah, hanya Allah tempat kita mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini cuma permintaan, yang lainnya pujian. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami selalu dalam-Mu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan jalan orang-orang yang tersesat.
Kaum muslimin, artinya yang paling penting dari semua hal penting di dalam kehidupan kita di dunia ini adalah terbimbing dalam hidayah Allah. Setiap waktu di dalam solat kita 17 rakaat, kita selalu mohon pada Allah, Allah bimbing kami dalam yang lurus, bimbing kami dalam hidayah-Mu. Kita sangat bersyukur kepada Allah lahir dari rahim seorang ibu yang muslimah, seorang ayah yang muslim. Secara biologis kita sudah muslim. Tumbuh kembang, orang tua, para ustadz, para guru-guru kita lalu menanamkan nilai-nilai ideologi Islam kepada kita, nilai-nilai akidah kepada kita. Lalu nilai-nilai akidah itu kemudian kita praktekkan dalam ibadah kita. Coba kita bayangkan, pernahkah kita misalnya mencari tahu bagaimana orang-orang yang lahir bukan karena biologisnya ayah ibunya muslim, dia terlahir sebagai Nasrani, sebagai Buddha, sebagai Hindu dan sebagainya macam. Bagaimana mereka mencari hidayah Allah? Bagaimana mereka kemudian mendapatkan hidayah Allah? May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi untuk menyesatkannya. Dan siapapun yang, dan bila Allah sudah menakdirkan ia tersesat, maka tidak ada siapapun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Kaum muslimin, lalu sebab itulah maka pada kesempatan Jumat ini coba kita bertanya, apakah kita selama ini sudah terbimbing dalam hidayah Allah yang menjadi hal yang paling utama dan penting dalam kehidupan kita. Maka untuk mengetahui bahwa kita terbimbing dalam hidayah Allah, yang pertama coba kita cek dalam surah Al-An'am ayat 125. Allah menyebutkan dengan kalimat yashrah sadrahu lil Islam. Faman yuridullahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Jadi ciri atau tanda bahwa kita terbimbing dalam hidayah Allah yang pertama adalah kita rasa mudah, rasa lapang mengamalkan ajaran Islam. Mudah kita mengamal, lapang hati kita mengamalkan ajaran Islam. Tidak ada keberatan sama sekali. Mudah, merasa mudah. Solat berjamaah merasa mudah, tidak ada beban. Berinfak merasa mudah, mengeluarkan zakat merasa mudah, berumrah merasa mudah, menabung untuk menaik haji merasa mudah, semua amalan berbuat baik pada manusia merasa mudah. Jadi kalau ada rasa mudah dalam hati kita, lapang hati kita dalam mengamalkan Islam, itu tandanya kita terbimbing dalam hidayah Allah. Yang kedua, kaum muslimin, kita cek dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang kedua, yang pertama merasa mudah, yang kedua merasa nikmat dalam mengamalkan Islam, merasa nikmat. Ada enggak nikmat kita sholat, nikmat kita bangun tahajud, nikmat kita berpuasa? Kalau sudah ada rasa nikmat, nah itu berarti kita terbimbing dalam hidayah Allah. Nikmat enggak kita bersegera menuju sholat, mendengar azan, nikmat dan bersegera terpanggil langkah kaki kita, terpanggil hati kita, menggerakkan hati kita, menggerakkan anggota tubuh kita untuk menuju masjid-masjid Allah. Ada enggak rasa mudah dan nikmat itu? Kalau ada, kaum muslimin, itu berarti kita terbimbing dalam hidayah Allah. Tapi kalau susah melangkah, azan berkumandang biasa saja, aktivitas di kampus biasa saja, orang sibuk masih di administrasi, orang sibuk masih mengajar, mahasiswa masih sibuk urusannya sendiri misalnya, biasa saja azan berkumandang biasa saja, tidak tergerak cepat-cepat untuk bisa sholat berjamaah, ini belum terbimbing dalam hidayah Allah. Ingat, orang-orang yang belum terbimbing dalam hidayah Allah itu akhirnya tidak baik. Dan yang ketiga, kaum muslimin, kita cek surah Al-Ahqaf ayat 13. Itu Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tanda yang ketiga, kaum muslim, adalah istiqomah. Ya, kalau sholat jamaah, kalau sholat 5 waktu itu mudah, tapi istiqomah menjaga jamaah itu yang sulit. Ya, berbuat baik itu mudah, menjaga istiqomah berbuat baik itu yang susah. Istiqomah itu yang paling susah. Baik dengan tetangga itu bisa mudah saja, tapi istiqomah untuk terus baik, ya, menjadi pribadi yang akhlaknya baik itu mudah, tapi istiqomah menjaga terus. Nah, yang ketiga, Allah menyebutkan tanda seseorang itu
terbimbing dalam hidayah Allah, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan. Yang keempat, kaum muslimin, kita cek dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Kita ambil ayat 156. Alladzina asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang terbimbing dalam hidayah Allah, Allah sebut adalah orang yang senantiasa sabar dan syukur dalam mengarungi kehidupan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'minin idza asabahu sarra sakara wa idza asabahu dharra sabara. Sungguh takjub kita terhadap urusan orang-orang yang beriman. Bila ditimpa kepadanya suatu kesenangan, dia bersyukur. Bila ditimpa suatu kemalangan, dia bersabar. Maka karena hidup ini, kata filosof, life is never flat. Hidup ini tidak datar. Kadang kita sakit, kadang kita sehat. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita senang, kadang susah. Begitu juga iman. Al-iman yazid wa yanqus. Kadang iman itu bertambah. Dalam bulan Ramadan ini bertambah terus iman. Setelah Ramadan bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Karena iman juga berkurang. Maka oleh sebab itu, karena tahu kita hidup ini never flat, tidak datar, maka kita tulis di garis atas bila mendapatkan kesenangan, keberkahan hidup, maka tulis garis atas syukur. Lalu tulis garis bawah, tulis terima kasihnya di garis bawah, sabar apabila ada kemalangan, ada tertimpa musibah, ada karir yang tidak meningkat, ada harta yang hilang misalnya. Jadi terbimbing dalam hidayah kaum muslimin itu adalah sabar dan syukur. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, ya, orang yang terbimbing dalam hidayah itu orang yang senang mendengarkan nasihat, lalu senang untuk mengerjakan nasihat itu. Maka dalam Islam, amar ma'ruf nahi mungkar menjadi bagian daripada visi Persyarikatan Muhammadiyah. Itulah nasihat menasihati dalam kebenaran. Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 18, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang senang mendengar qaul, perkataan atau nasihat, fayattabi'una, kemudian dia ikut nasihat ahsana tadi yang baik, ulaika alladzina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang terbimbing dalam hidayah Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka lah orang-orang yang memiliki pikiran yang cerdas atau memiliki pikiran, memiliki otak, memiliki akal. Nah, kaum muslimin, orang yang terbimbing dalam hidayah itu senang mendengar nasihat, senang di majelis ilmu, datang dia ke majelis ilmu. Nah, tadi ada pengumuman tentang kajian, senang dia datang ke majelis ilmu, mendengar nasihat, saling menasihati, tidak marah, senang dikritik untuk konstruksi dirinya. Dan menutupi khutbah Jumat kita pada hari ini, dan pastinya orang-orang yang terbimbing dalam hidayah Allah, dia mendapatkan keberkahan hidupnya dengan bertambah imannya, bertambah kuat imannya, bertambah amal ibadahnya, dan dia mengakhiri hidupnya dengan yang baik. Ingat kaum muslimin, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya penutup kita itu yang paling baik. Jadi persiapkan amal kehidupan kita di dunia ini untuk khawatim, yaitu amal yang terakhir yang baik dalam hidup kita. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة